Padahal sebenarnya apapun ajaran di dalam agama kita, sami'na wa ata'na, kita dengar, kita ikuti. Kita disimak, perlu disimak susah. Siapa itu? Siapa itu? Ya, insyaallah yang akan menyampaikan bentuknya ceramah yang formal, dan terdoa ibu ajar Nina Wadiat sos kios. Ibu berapa sebab dalam kesukuran yang mudah-mudahan dengan kegiatan ceramah ada banyak yang mungkin dipersiapkan untuk melaksanakan tugasnya. Siap ibu ya? Nama terima terus balik respon. Di luar kepala. Oke, begitu waktu saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, sallallahu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Berdasar segala puji panjatkan dan tidak pernah terima kasih berkat dan kesempatan ini masih memberikan kesempatan usia kita sehingga di kesempatan pagi hari ini kita bisa banyak bersilaturahmi dan kasih sehat walafiat lahir dan batin. Hari itu sehat. Sehat lahir, sehat batin. Asli bu. Asli. Kenapa saya tanyakan sehat lahir dan sehat batin? Kenapa? Karena ada dua penyakit yang memang itu akan ada dan tetap ada di dalam manusia. Yang pertama penyakit lahir, yang kedua penyakit batin. Dan insya Allah mudah-mudahan yang hadir di sini para mutiara-mutiara calon ahli surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala disehatkan lahir dan batinnya, juga diberikan kesehatan dari segala penyakit, baik penyakit lahir ataupun penyakit batin. Ini asal rawasan nganggok mic. Bu, saya tanya, apa bedanya penyakit lahir dan penyakit batin? Kalau penyakit lahir, hanya diri kita yang tahu, orang lain itu tidak tahu bahwa saat ini kita sedang memiliki penyakit lahir. Sapertos naon eta penyakit lahir? Tambeheun, ditingkuheun. Mungkin ibu oge kita tadi belok kiri, belok kanan karena mungkin saja aya bisul. Kan itu penyakit lahir. Adakah kita yang tahu? Adakah orang yang tahu bahwa saat ini kita sedang merasakan penyakit yang secara fisik sedang Allah ujikan kepada kita? Orang lain tidak bakalan tahu, Bu. Atau ibu saat ini sedang migrain, biasa penyakit akhir bulan, ngadadak vertigo, ngadadak lieur, buyeur, bintang 7, segala dituang angger itu cager-cager. Kenapa? Karena itu mah penyakit bawaan tanggal. Orang lain tidak pernah tahu, hanya diri kita yang tahu ketika kita memiliki penyakit lahir. Tetapi kalau penyakit batin itu justru sebaliknya, Bu.
kita sendiri tidak tahu bahwa saat ini mungkin sudah ada ngancik di diri orang penyakit batin. Tapi orang lain itu melihat dari apa? Perilaku kita. Seperti apa itu penyakit batin? Sirik, pidik, jahil, kaniaya, seorang Sunda, dengkilah, hasudlah, kibahlah, dan sebagainya. Kesombongan, ria yang ada di dalam diri kita, pikiran jelek yang ada di dalam otak kita, itu yang membuat kita memiliki penyakit batin. Bedanya kalau penyakit lahir bisa disembuhkan ke dokter spesialis dalam, dari wawas dokter gigi, kemudian penyakit jantung ke dokter jantung. Tetapi kalau penyakit batin sesungguhnya tidak ada obat kecuali dirinya dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak tahu bahwa saat ini kita memiliki penyakit batin itu. Tiba-tiba orang hanya ngasih tahu saja. Kenapa? Karena watawasaw bil haqi watawasaw bis sabr. Kewajiban kita dalam mengingatkan, mencoba untuk memberikan treatment, untuk menyembuhkan dari segala penyakit batin kita hanya dengan watawasaw bil haqi watawasaw bis sabr. Saling mengingatkan satu sama lain, karena boleh jadi ada kesombongan di dalam diri kita tapi kita tidak merasakan itu. Dan boleh jadi ada kedengkian di dalam hati dan pikiran kita, bahkan setiap saat kita merangkai kata menjadi kalimat, kita hanya untuk mengungkapkan bagaimana kata resepna orang kan menjadi rerencangan, sehingga dibungkus menjadi sebuah kemasan yang disebut dengan gibah. Kan kadang-kadang orang tak tahu gibah teh kenging leres, Bu. Ada yang tidak sepakat bahwa gibah itu haram. Ibu sepakat kalau gibah haram, sepakat. Dan kita paham, dan kita tahu, dan kita menyadari bahwa gibah itu haram, betul. Nah, karena kita tahu, pikiran kita juga tahu, hati juga kita tahu bahwa gibah teh tekenging, kadang-kadang itu dipoles. Iya aja ada orang lain nyarioskeun baturnya, iya orang mah sakadar mencari ibroh, make agama bu bahasana istilah ujung-ujung nama lila-lila mah ieu mah ngambil pelajaran we jang urang mun make baju teh kudu matching, entong kerudung hejo, bajuna burung, karena pada tenaun. Iya mas nanya sanes kibah, sanes ngomongkeun batur, apapun alasannya. Kadang manusia ketika dia tahu tentang sebuah hukum, kita itu sering mencari celah, mencari rukhsah, mencari keringanan. Padahal sebenarnya apapun ajaran di dalam agama kita, sami'na wa ata'na, kita dengar, kita ikuti, tidak perlu kita ini menjadi mufasir, menafsirkan sesuai dengan pikiran kita, sesuai dengan naon anu dipikaresep ku urang ataupun naon anu dipikaresep ku urang. Kalau sesuatu yang haram itu tahrim, menunjukkan sebuah keharaman, maka itu tetap haram. Sulit ya Bu bagi kita seorang perempuan, karena memang luar biasa. Menurut penelitian Aisan Dahlan katanya 16.000 perempuan ini, kaum perempuan ini mampu memproduksi kata-kata dalam sehari ini yang luar biasa. Makanya kenaun ada hadis mengatakan penghuni neraka banyaknya dari kaum kita tuh. Kesehariannya kenapa? Karena kalau kita menyadari dengan aktivitas kita yang sungguh sangat luar biasa ini, pengajian kita kemana-mana ya udah tidak cukup di MTKD. Kalau MTKD ibu ke kajian dulu setelah dulu ibu istirahat sejenak hanya sekedar makan siang, sore teh ibu sudah kajiannya terus hidup orang ke kajian. Tapi kenalan dan orang kaum perempuan ini masuk ke dalam nerakanya Allah na'udzubillah min dzalik. Boleh jadi yang digambarkan oleh Rasulullah SAW bahwa di ujung masa ini umatku bagaikan buih, banyak jumlah tapi tidak memiliki kualitas. Boleh jadi pengajian ada di mana-mana, boleh jadi jadwal kita kajian membuka, menggali, mempelajari ilmu agama itu sampai padat merayap, tetapi persoalannya sejauh mana kita untuk mampu melakukan, mengaplikasikan, mengimplementasikan atau melaksanakan apa yang kita tahu dan apa yang kita pahamin. Eta nu berat Bu. MTKD Al-Ikhlas ini insya Allah kalau tinggali tina syarat matanya memang ahli ilmu, amin. Ahli ibadah, amin.
Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan, mari apapun yang disampaikan, MTKD mampu memberikan kemanfaatan, tidak hanya nyangkut di dalam pikiran, terekam di dalam memori kita, tetapi bagaimana itu mampu masuk meresap ke dalam kolbu kita, sehingga dengan kolbu, dengan saraf motorik yang ada di otak kita, mampu menggerakkan tangan kita, langkah kaki kita, ucapan kita, perilaku kita, sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Eta nu berat, Bu. Karena ilmu itu bukan hanya diketahui saja. Ilmu itu bukan hanya dihafal saja, hanya sebatas tahu saja. Tetapi kenapa Rasulullah diutus ke muka bumi ini? Innama bu'istu liutamima makarimal. Tujuan final dari proses dakwah Rasul adalah bagaimana membentuk, merubah perilaku manusia yang asalnya jahiliyah menjadi orang yang bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk kita. Ini proses, Bu. MTKD ini hanya proses transfer ilmu di tataran watawasobil haq watawasobi. Mudaris dan mudarisah ini hanya berpatokan saling menasihati satu sama lain. Bukan berarti mudaris dan mudarisah ini orang yang sudah melakukan ataupun orang yang secara sempurna dia baik secara akhlaknya, tetapi kami di sini sama dalam proses watawasobil haqi watawasobisob, karena luar biasa banyak majelis ta'lim itu di golongan ibu-ibu. Leres tebu, hampir di masjid yang ramainya kegiatan majelis ta'lim itu dari ibu-ibu. Jarang saya temukan sebagai penyuluh majelis ta'limnya bapak-bapak. Makanya kalau nyebut majelis ta'lim pasti brand kita ibu-ibu, padahal majelis teh tempat ta'lim teh ilmu. Berarti dimanapun siapapun yang mengisi dan menjadikan sebuah tempat untuk mencari ilmu, itu namanya majelis ta'lim. Tapi tidak masuk ke kita data majelis taklim bapak-bapak, misalnya Bu Nina, Bu Imas, Bu Yaya, iya ayah majelis taklim ar-rijal, karena mulai dari pengurusnya itu laki-laki semua. Ada tidak, Bu? Bapak-bapak dalam satu pekan itu paling dia hanya bertemu di waktu Jumat dengan Minggu pagi. Tetapi ibu-ibu luar biasa hebatnya, selain dia punya aktivitas majelis taklim sendiri, kadang-kadang ibu pun hadir ketika pengajian bapak-bapak. Laras tuh, walaupun orang hanya di pojok-pojok di emper-emper masjid, hanya ngencelo-encelo tuangan orang mah, tetapi ibu-ibu pasti hadir. Kenapa? Karena ibu-ibu ini, wanita ini, kaum hawa ini adalah makhluk yang hebat dan luar biasa, Bu. Kata siapa, Bu? Kita ini lemah, bohong, bullshit, yang gak bener itu, Bu. Kita ini makhluk yang kuat, Bu. Saking kuatnya kata Rasulullah, al-mar'atu imadul bilad, bahwa kita ini wanita mampu menghancurkan sebuah negara besar. Saking hebatnya potensi wanita, seorang wanita mampu menghancurkan seorang laki-laki. Seorang wanita mampu merubah laki-laki yang soleh menjadi tidak soleh gara-gara orang terus saya bapak iraha batur meuli mobil orang. Bapak batur mah geus ngabangun urang teh nya atuh gaji pegawai negeri dengan sakit tuh, Bu. Ayeuna hoyong lantai tingkat sampai 7 tingkatnya atuh luak liat menjadi salah kita. Duit mana nu bisa dicanak? Bukankah ini menunjukkan bagaimana seorang perempuan ini mampu menghancurkan seorang laki-laki yang soleh hanya gara-gara tangisan kita, rajukan kita, ngolona orang, terus orang mendatang cukup sekali nyarios laras. Kata siapa? Kita ini makhluk yang lemah, sangat kuat, Bu. Secara fisik dia sangat kuat, secara memori dia sangat kuat. Apa yang terjadi 20 tahun yang lalu diulang kurang, Bu. Kuat memori, Bu. Kesalahan salaki 20 tahun yang lalu bisa datang deui tahun ayeuna teh, Bu. Berarti kita ini para penghafal hebat. Betul tidak, Bu? Salaki pernah luak liuk tahu 20 tahun yang lalu. Aya we ayeuna kurang balanja. Pirage kurang 500.000, tapi kejadian 20 tahun yang lalu diulang, Bu. Buah-buah anu 500.000 tadi dipakai dari bobogohan siga baheula 20 tahun yang lalu. Itu masih terekam dan termemori bahwa bagaimana perempuan itu mengulang, merewain sesuatu yang sudah lampau. Ini hebat perempuan. Tuh.
Saur saha kita ini perempuan ini lemah kuat. Secara fisik dia kuat. Raoskan ke ibu bagaimana mulai tadi bangun subuh sampai sekarang ibu hadir di sini dan kemudian ibu nanti pulang dari sini sampai nanti ibu terlelap tidur nanti di penghujung malam apa yang ibu lakukan dengan dua tangan yang Allah berikan sama kepada para laki-laki, para suami, tapi apa yang kita kerjakan dengan dua tangan dalam satu waktu. Bangun tidur ibu nyetrekeun kompor nah herca cai ngaganteng eta kompor ibu nyandak sasapu baris sapuan tos kitu ibu olah pokal. Cepet bangun, ada cepet bangun, sekolah udah jam 7, hebat luar biasa, ini baru nyapu, ini can beres nyapu, ayah piring kumaha dicuci sambil nungguan di sada eta teko, betul tidak Bu? Setelah itu ibu melipat ngeberesan gala. Itu dalam satu waktu perempuan ini adalah manusia yang hebat, dia mampu melakukan beberapa aktivitas di dalam satu waktu, tapi tinggali bapak sina calik asuhan kopi, pasihkan HP. Eta cai nu cek urang mah atunya piragi nyetrekeun eta ka kupingan Bu. Kenapa? Karena konsentrasi laki-laki itu ketika dia melihat sesuatu dia fokus. Bukan berarti bodrek. Bukan arti tidak mendengar. Kalau kita tidak paham tapi paseaun. Komo kalau laki-laki yang senang ke otomotif pasihkeun dia ngabengkel. Orang nyungkeun tuluh moal kakupingan. Kenapa? Karena secara nilai kodrati antara laki-laki dan perempuan diberikan potensi yang berbeda. Laki mah geus fokus-fokus. So Bu tinggalikeun kalau memang ini penelitian salah. Betul tidak Bu? Kalau dia sudah melakukan sesuatu sudah. Kasih kopi, pisang goreng payuneunana. Kapunggur mah zaman koran, ayeuna mah HP kieu we, eta cai cek urang mah menikah cina boga salah kita, sakitu sajengkal ka dapur nyetrekeun atuh da urang keur ngawapan budak, tapi da teu bisa kitu Bu. Cicing we, mama, eta cai disada, mama, eta cai disada. Kenapa? Karena dia sedang konsentrasi ningali HP, bukan teuing ningali naon. Betul tidak Bu? Tetapi luar biasanya perempuan hebat walaupun dengan orasi. Makanya luar biasa MTKD ini, kepala sekolah ini ada pelajaran muhadoroh Bu, hebat luar biasa Bu. Kenapa? Bagaimana kita mengarahkan bahwa apaleun sudah dikaji Bu itu ku MTKD kota. Bagaimana potensi perempuan yang mampu merangkaikan kata-kata menjadi kalimat ini urang wadahan supaya rada tertibnya riosna. Ya, karena kemampuan dasarnya mah sudah ada. Tekedah di piwarang lagi nyarios. Begitu suami gogorokan, mama eta di sana, mama eta di sana, panjang jeung lebar urang. Teu kira-kira tuh bapak mama teh keur sasapu. Cing atuh nu kitu-kitu wae mah tong teuing ku pamajikan. Da bapak mah cicing piraoge ningali HP sakedeung we tuh nempo naon eta teh. Sok eta teh mama, panjang dan lapang pira-pira oge apa hoyong dibantuan urang nyetrekeun. Cai lu tos jejeritan. Begitukah yang terjadi di dalam kehidupan kita? Kata siapa perempuan ini wanita yang makhluk yang lemah? Kuat kita. Makanya kenapa almar'atu imadul bilad? Seorang pemimpin besar sekelas Ronald Reagan pun jatuh oleh seorang sekjen, sekretaris jenderalnya. Kurang kumaha anu jadi pamajikan di rumah, tapi bagaimana londat-lendotnya seorang perempuan mampu meluluhkan menjadi salah. Jadi Bu, kalau suami kita pengen luluhnya, ibu kala hari ibu sabaraha kali ka suami minta maaf dalam sehari? Bingung. Saya jelasin ya Bu, kita perempuan, saya akan ngobrol tentang perempuan. Perempuan itu posisinya ada 3. Istilah perempuan itu satu yang disebut dengan unsa, kemudian nisa, kemudian mar'ah atau imro'ah.
kita perempuan bisa disebut unsa. Unsa itu dilihat dari apa? Dari gender. Dari gender itu apa? Dari kodrat, bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan oleh Allah dengan bentuk fisik yang berbeda, dengan potensi yang berbeda, dengan pengendalian emosi yang berbeda, dengan pola pikir yang berbeda. Kita disebut unsa karena perempuan ini melahirkan, dia menyusui. Adakah laki-laki yang melahirkan? Berarti kita di posisi sebagai unsa. Ada lagi disebutnya sok ayat nisa, makanya ada surah Quran Nisa. Itu kenapa kita perempuan disebut nisa? Itu dari sisi sosial, Bu. Dari sisi keilmuan, laki-laki dan perempuan di mata Allah sama, yang membedakannya adalah keimanan dan ketakwaannya. Tidak ada jadi dari Allah mengatakan bahwa yang masuk surga adalah laki-laki semua atau perempuan semua, tetapi berlomba-lomba fastabiqul khairat, antara laki-laki dan perempuan ini memiliki kapasitas yang sama untuk mencapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Iman, ketakwaan yang mengarahkan kita kepada surganya Allah itu dimiliki, diberikan kesempatan oleh Allah kepada laki-laki ataupun perempuan. Tetapi mengebedakan dijadai, kenapa perempuan disebut mar'ah atau imro'ah. Ayyumam ra'atin matat suwajaujuha anharadin dakhalatil jannah. Ketika seorang istri meninggal dunia wajaujuha anharadin dakhalatil jannah, maka kemudian suaminya ridho kepadanya, maka dia akan masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita posisi mar'ah. Mar'ah itu kita sebagai pasangan hidup dari suami kita. Mar'ah ini posisinya sebagai seorang istri. Ayyumam ro'atin matat, ketika seorang istri meninggal dunia, wajaujuha anharodin, kemudian suaminya ridho kepadanya, dakhalatil jannah, maka si istri akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu kalau ngaji, ibu mencari apa? Ngebringkat ya giningan, geng bringkat itu, bringkat dia, DC ganti warna, pilih warna acak corak, hari Senin warna ungu, hari Selasa warna biru, terus ganti-ganti. Apa yang ibu cari? Dari setiap ibu datang ke pengajian, apa yang ibu rindukan dari pengajian itu? Hasil akhir dari ibu mengaji, apa yang ibu inginkan? Hoyong naon atuh ibu? Apakah ibu sekadar haroream di rumah daripada nonton bosan mending ngaji? Urang ningalikeun eta carana kumaha si ustadah ngomongna naon? Atau ustad eta ngomongkeun naon bari jeung urang sok milih-milih. Ustadna saha? Teu ngeunaheun moal datang. Kan begitu ya Bu ya. Dari perjalanan panjang kita dengan judul Tolabul Ilmi, dengan judul supaya orang teh menjadi orang yang bertakwa, dengan judul atuh sasireun sabeunjeureun urang ka majelis taklim sugan we urang teh jadi perempuan yang soleh. Ujung final dari perjalanan panjang itu, ibu hoyong naon? Hoyong ridha Allah, hoyong masuk surganya Allah. Hoyong ibu, hoyong budak leutik ya hoyong bu masuk surganya Allah. Tetapi persoalannya, tahukah kita, sadarkah kita bahwa kita sebagai seorang istri sudah memiliki keterbatasan? Ayu mamra'atin matat wa jaujuha anharadin dakhalatil jannah. Ketika seorang istri meninggal dunia, kemudian suaminya ridho kepadanya, bahwa sesungguhnya jannah itu akan diberikan di dalam ridho suami kita. Persoalan ayeuna ibu sudah izin atau belum? Sudah izin? Diijab kabulkan? Diikrarkan? Atau ibu sok tahu aja ada suamiku mah dah teu naon? Kenapa Bu? Kasihan bisa tekor bandar, orang teh ngerasa pisur bau. Wah pasti ada orang merajin, kegiatan majelis taklimnya juga banyak. Begitu nanti kita dikumpulkan di padang mahsyar, ternyata kita tidak diakui sebagai umat Rasul. Kenapa? Karena perilaku kita tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mencari surganya Allah dengan berbagai upaya. Kita menggapai ridhonya Allah dengan berbagai ikhtiar.
mendawamkan, mengistiqomahkan. Tetapi sebagai seorang istri kita menyadari bahwa kunci surganya Allah itu ada di ridhonya seorang suami, Bu. Suami ya, orang tua di posisi kedua akhirnya. Kecuali kalau untuk laki-laki, Bu, untuk laki-laki nomor hiji tetap ibunya. Kita harus paham dan menyadari jangan juga kita menjadi istri yang menjadikan suami kita durhaka. Dengan orang tidak ngaridoan, suami kita ngurus menjadi indung. Hati-hati, Bu. Konsep rumah tangga kan tidak seperti itu. Ayyuma mra'atin matat itu cukup bagi kita untuk melakukan muhasabah diri. Pertanyaannya, seberapa kali ibu minta maaf kepada suami? Pan ibu hoyong dulu bersurga hoyong. Surga itu dibukakan ketika suami ridho kepada kita. Pertanyaannya adalah berapa kali kita meminta maaf kepada suami, ibu? Seberapa kali? Berapa kali? Setahun sekali Idul Adha jeung Idul Fitri. Urang ngadoa mudah-mudahan urang nepi ka Idul Adha sama Idul Fitri. Kumaha kalau seandainya ketika kita usia kita tidak sampai di Idul Adha ataupun Idul Fitri bari jeung eta oge amun THR gede urang meta hampura. THR na mah biasa we haseun. Sementara yang kita rindukan saat ini adalah ingin kita masuk ke dalam surganya Allah. Allah ridho dengan kita. Sementara apa yang diinginkan untuk menuju ridho dan surganya Allah ini kadang-kadang ku urang dinafikan, kadang-kadang ku urang diindahkan, kadang-kadang urang teh biasa weh paduhur kewajiban ngaula anu jadi salah ki. Padahal dialah yang akan membuka surganya istri nanti di yaumil akhir. Bu, laki-laki itu memang kuat secara fisik, tetapi secara hati dan pikiran tidak sekuat perempuan. Catatlah, Bu, ibarat kucing lelaki makan beja-beja maupun kayak kepala sekolah. Siga ucing, Bu. So, kucing amun ngeok, apa yang diusapnya iya kan? Ibu osok ngusap. Osok ibu ngusap menjadi salaki. Diusap menjadi salaki teh atuh ibu. Bari nyungkeun di hapunten urang teh papa, bebek, cinta hapuntennya. Beli mama dina ngaulaan, seueur lepatna seueur salahna, Bu. Diusap salaki itu segala apapun laki-laki itu, Bu, akan luluh hatinya. Bu, tongsian ku istri nu geulisnya tongsian ya, Bu ya. Ibu-ibu kadang-kadang berpikirnya aduh si salaki orang bisa berpaling ke wanita lain karena sekarang ini lebih cantik, budak SMA pun bisa jadi saingan orang. Tongsian, Bu. Tidak perlu takut jeung hariwang, Bu. Karena kalaupun dia tertarik dengan laki-laki, dengan perempuan cantik itu sebatas waktu yang terbatas. Kaulinan jang lalaki. Tapi lalaki akan tunduk dan menyerahkan dirinya kepada perempuan yang bisa membuat dirinya nyaman. Naon, Bu? Nyaman. Kalau di rumah dia tidak menemukan kenyamanan, maka dia akan mencari rumah yang membuat dia nyaman. Walaupun nini-nini di jerona. Borondong kawin jeung nini-nini. Persoalannya naon? Bukan masalah fisik, karena yang diinginkan oleh laki-laki bukan hanya gelis campernikna urang, tetapi bagaimana seorang istri ini mampu memberikan nyaman untuk suami kita. Ketika dia curhat kupingkeun, kenapa ngomong wae riweuh, jangan, Bu. Bu, udah abi mah boga salaki teh olo-olo, cenah ibu bersyukurnya mun bisa mah numpeng mun boga salaki olo-olo. Imah sapetak, pira oge haree, momo atuh antur ka kamar mandi. Geuleuh cek urang teh lebay. Adi tuh ngingking sorana. Bu, kalau suami seperti itu numpeng, Bu. Artinya
Ketika seorang laki-laki suami merajuk kepada kita, secara otomatis sebenarnya kebutuhan dia terhadap diri kita itu sudah sangat besar. Ketergantungannya sangat besar. Jadi amun salaki miwarang wae mama pengen makan ditemenin tong rudat Bu daripada apa wae batur nemenin ibu ngadat. Ya. Ketika pingin dilayani kodrat Bu, laki-laki itu kodrat. Entah ya, Bu abi mau meni alhamdulillah salaki abi mau meni hidang. Nyuci sorangan, Bu alhamdulillah abi mah aduh. Masak oge Bu pinter salaki abi mah. Nyoseh nyetrika lebih rapi salaki abi daripada abi. Hidang pokoknya sampai kembang oge punya eta kembangnya disiraman ku salaki abi mah ari ibu gawe naon di imah. Bu, ada nilai kodrati, boleh jadi dia melakukan itu, mudah-mudahan aminkan ku ibu dengan keikhlasannya. Tetapi jangan lupa Bu, laki-laki secara kodrat itu ingin dilayani, karena ibadahnya kita itu ada yang disebut dengan qonita. Fasolihatu qonitatu, bahwa perempuan yang soleh itu adalah perempuan yang taat kepada Allah, taat kepada suaminya. Lisannya mampu meluluhkan hati suami, perkataannya mampu membuat amarah suami menjadi turun, kalimatnya mampu menenangkan emosi yang sedang bergejolak di dalam diri suami kita, maka perempuan itu adalah perempuan yang jadi tuk antau bisa laki abu mada bukan senang jadi rumah tangga rek naon Bu. Hanya orang supir salaki orang teh setor. Hati-hati ya Bu ya. Karena nanti ada yang disebut dengan akumulasi. Akumulasi itu penumpukan rasa dan emosi. Orangnya ayam nilainya menjadi pemajikan. Tapi aku curhat mulai. Tapi curhatnya biasanya kerja. Kalau curhat di kantor, begitu masuk orang-orang lainnya, si bapak mana hebat, mau disyuting parfum lain, rinso. Syurikun Bu itu kebobaturan di kantor. Ini mah saya mau orang kerja ya. Biasanya begitu, laki-laki biasanya curhatnya ke teman dekatnya. Dia tidak berani curhat kalau jadi istrinya karena sajengkah jadi sarupa. Suami curhat sering kali-kali itu. Jadi kadang wah bapak ngomong hari dia cerita gitu mau yang biasa kemana-mana, hati-hati ya. Kenapa? Karena amarah itu iman bulan. Kenapa? Karena ayatmu berartikan dan surga itu bukan main-main. Surganya kita tuh di bawah ridho suami, maka pertanyaannya kita untuk meminta maaf kepada suami. Jadi apa yang disebutkan di dalam hadis mengatakan bahwa penghuni negara ini banyaknya dari kaum perempuan, bukan perempuan itu tengawas, bukan perempuan itu tidak mengaji, tapi perempuan tidak paham posisi dan porsinya, sehingga itu yang membuat suami kita tidak ridho kepada kita. Boleh jadi ketidakridhoan suami kita yang menganggapkan kita bukannya masuk ke dalam surganya Allah, tetapi malah masuk dan terjerumus ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Auzubillahi min dzalik. Yuk biar kita semangatnya perbaiki mulai dari awal. Walaupun saya yakin dan percaya ibu ini pernikahannya sudah ada yang pernikahan perak 25 tahun sudah ada pun 25 tahun. Ada yang sudah 50 tahun pernikahan emas. Terus profesional harus sudah tahu lisan. Suami tidak ngomong pun kita tahu. Ini yang hebat. Kan suami itu kadang-kadang pakai isyarat, menunjukkan ketidaksukaannya bukan dengan kalimat, tapi kuring dan kukerlin socan. Kadang-kadang kita tahu. Jadi kalau suami cicing, si bapak abu cicing. Bari main utang hantam gitu ke salah soleh memendam sesuatu yang suatu saat jangan salahkan ketika ini menjadi bom waktu di dalam rumah tangga kita. Posisikan kita sebagai marah. Yang kedua bukan hanya kualitas kita ini solikon. Solikon itu jujur, seorang perempuan yang soleh itu harus solik, harus jujur.
Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita diciptakan oleh Allah, manusia dan jin diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah. Salatnya kita, tunduknya kita kepada taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mampu menjadi beban di dalam rumah tangga kita. Makanya kenapa perempuan itu adalah mustajabah doa seorang istri yang soleh, mustajabah untuk anak dan suaminya. Luar biasa yang usaha kita ini makhluk yang lemah. Kita makhluk yang lemah. Kalau ibu tidak percaya, itu akan menjadi salah. Pelong bercerong menjadi salah. Boleh jadi ada guratan lelahnya dia menafkahi. Boleh jadi dia sudah tidak bisa bermain dengan teman-temannya, hanya dia fokus untuk mengurus kita. Untuk mesin dia binatang peliharaan sama kita pernah dialah hasil nanggur, tetapi tidak memberikan kenyamanan kepada suami kita karunya. Kalau kita ingin menjadi wanita yang misalnya mereka sudah luar biasa. Tidak lagi saya bertanya kepada suami-suaminya. Yang ibu udah bingung. Jadi nanti mungkin UAS. Nanti saya sarankan ke Ibu Fitri yang pelajaran akhlak ya. Jadi UASnya pertanyaan aja ke suami, tapi ini Bapak tahan. Berikan pertanyaan, apakah istri Bapak sudah berubah? Perubahan apa yang Bapak rasakan ketika istri Bapak ikut belajar di MTK? Lamun niron, amun pawartos wartos, nanti kita akan cross check ke suaminya. Mun bisa mana wawasan udah kakek suami-suaminya. Ini bener ya dia? Bener ya? Suami-suaminya seruas tuh. Suaminya hadirkan yang punya suami, yang tidak punya suami anaknya. Apakah mamamu berubah? Oh, pakai cerewet sih. Ini, itu saja lah. Dipanjangkan, pondok intinya begitu. Pada saudara, pada saudara kita menjadi istri yang bisa didapatkan oleh suami kita. Karena kekuatan kita mudah-mudahan menjadi potensi diri kita untuk membangun rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah. Pesan terindah untuk keluarga di rumah mudah-mudahan menjadi orang yang bermanfaat seperti apa yang dipesankan oleh Rasulullah yang berbahasa anfa'uhum linnas, bagi manusia adalah yang mampu memberikan kemanfaatan tidak hanya untuk diri tapi untuk lingkungan. Apa yang ibu dapatkan di pernikahan ini mudah-mudahan bisa bermanfaat bukan hanya untuk diri ibu tetapi untuk suami kita, anak kita, orang-orang yang terdekat dengan kita. Jangan sia-siakan umur kita karena kita tidak tahu sampai kapan Allah memberikan kesempatan kepada kita. Boleh jadi ini adalah pertemuan saya yang terakhir dengan kita. Boleh jadi ini adalah langkah kita yang terakhir. Dan kita tidak tahu mungkin setelah keluar dari gedung ini Allah memisahkan antara ruh dengan jiwa kita, memisahkan raga jiwa dan raga kita. Kita tidak tahu. Selama Allah masih memberikan usia kepada kita, bismillah kurang, istighfar kurang. Karena mudah-mudahan umur yang dititipkan Allah ini umur yang penuh berkah barokah untuk kita. Minimal ketika nanti kita meninggalkan dunia yang fana ini, anak-anak kita bersujud di tengah malamnya dengan mendoakan kita, Rabbil firli wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Atau ketika kita nanti berbujur kaku, kemudian kita dibawa untuk disolatkan, dimandikan, suami kita menjadi saksi dengan ridhonya, ya Allah saya saksikan, saya merasakan bahwa istri saya sudah begitu mengabdi kepadaku ya Allah, dan aku ridho dengan ketiadaan suami istriku. Bahwa saya menjadi saksi kata suami bagaimana kesalahan istriku tapi gerak hidup. Jangan sampai ketika kita meninggal suami atau kayak alhamdulillah di bangga air mereka pemain karena itu modal. Alasannya seperti itu namun sebenarnya ini apa yang kita tanam akan kita petik hasilnya. Apa yang kita lakukan akan kita dapatkan hasilnya. Walaupun hasil dari perjalanan panjang hidup kita tidak tahu, mudah-mudahan
kita termasuk orang-orang yang husnul khotimah, baik itu perjalanan kehidupan kita. Apik-apik suami, apik-apik anak, karena kita tidak memiliki warisan apapun kecuali amal soleh, karena kita tidak memiliki apapun yang bisa ditinggalkan kecuali amal baik kita. Harta bisa habis, ilmu juga bisa selesai, tetapi apa yang kita tanamkan dalam kehidupan kita mudah-mudahan ini akan mengantarkan kita kepada ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang ada yang mudah-mudahan hari ini malaikat hadir di tengah-tengah kita dan mudah-mudahan mengaminkan setiap doa kita tertakdir di mana yang apapun yang terbersitu dalam pikiran kita, yang diinginkan dalam kehidupan kita, karena kita tidak tahu, tapi setiap majelis, setiap kumpulan doa itu pasti hadir dan ribuan malaikat untuk juga ikut mendoakan kita. Beristighfar, semoga Allah mengampuni dosa kita, dosa yang berasa, dosa yang tidak berasa, apalagi kepada suami kita. Tuhan tahu kita hidup dengan dia apa yang sudah kita berikan kepada mereka. Berikan kejujuran untuk pembelaan orang di dalam rumah kita. Bagaimana bentuk rasa terima kasih kita kepada suami yang memilih puji surga kita dalam dia. Anak-anak yang kita lahirkan, apakah kita sudah hidup dengan keimanan dan ketakwaan, atau kita hanya angkat-angkat untuk menjadikan diri kita menjadi orang yang iman dan bertakwa, tapi kita biarkan anak-anak kita berkeluar dan tidak tahu untuk membaca Al-Quran. Apakah kita termasuk wanita atau ibu yang egois dan kita hanya memupuk keinginan dan ketakwaan hati kita bahwa dengan kita bersama saja masih kita biarkan anak-anak kita berkeliaran dengan bahwa dan kita tidak peduli dengan kita. Dan apakah kita termasuk seorang istri yang juga kita merasa kita sudah soleh, tapi kita tidak membiarkan suami kita kepada neraka Allah. Kita tidak mengharapkan suami kita menjadi seorang imam. Apakah kita membiarkan diri kita tidak manfaat, sementara umur yang sudah diberikan oleh Allah itu begitu panjang. Dari perjalanan waktu yang panjang ini, beberapa yang sudah kita berikan untuk masyarakat kita, jadi untuk meningkatkan cinta kita untuk orang tua kita, untuk orang-orang yang mungkin disayangi dan dicintai oleh kita. Atau mungkin boleh jadi kita ini merugikan egois dan hanya memikirkan diri sendiri. Kita hanya berpikir tentang diri sendiri, menggunakan diri sendiri, membuat diri kita menyaman diri sendiri. Apakah kita sudah termasuk dalam Rasul, atau bahkan Rasul berkali Rasul pun juga bingung memasukkan kita ke dalam golongan umatnya. Tapi ternyata lisan kita dengan dua kalimat syahadat ini hanya diikrarkan, tapi itu tidak dibuktikan dengan kata. Rasul tidak hanya mengucapkan, tapi iman harus dibuktikan dengan kita. Dan Allah memberikan kesempatan ini kepada kita yang mungkin berapa jam atau minggu berapa tahun, tapi kita tidak pernah tahu. Kita ini sedang diintai di setiap saat melalui malaikat Jibril, dan suatu saat itu hanya menunggu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kun fayakun, Allah cabut pisahkan antara jiwa dengan raga sekolah. Saat itu kita akan kemana berlari untuk menolak ketika ajal itu datang mengambil kita. Boleh jadi ajal itu datang saat ini, boleh jadi ketika kita tidur, atau ketika kita bersujud melaksanakan sholat zuhur, atau ketika kita sedang beristirahat menunggu di salah-salah sholat zuhur dan asar. Malaikat menghubungi kita menunggu kapan dari Allah selesai kehidupan. Apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan dalam kehidupan ini? Apakah kita bangga karena kita dengan susah payah sudah mengikhtiarkan dalam bentuk rumah yang begitu megah dari hasil ikhtiar? Apakah kita cukup bangga ketika kita memiliki mobil yang mewah, sementara kendaraan itu tidak pernah kita bawa untuk beramal soleh, untuk mencari dari Allah? Atau kita hanya akan saja, atau kita merasa menjadi orang yang sudah surga karena kita rajin mengaji, karena kita rajin bertahajud, karena kita rajin sholat, karena kita rajin bersedekah, kita cukup menjadi orang yang merasa kepedean seolah-olah itu sudah akan diperlukan oleh kita. Belum tentu. Manusia ini hanya berharap, kita hanya apa? Berharap Allah ridho dengan apa yang kita lakukan. Kita berharap di waktu ke waktu yang kita lalui ini, malaikat Allah mencatatkan menjadi bentuk amal soleh untuk bekal nanti kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersolawat kepada Nabi, sementara apakah kita yakin bahwa kita akan dipertemukan oleh Allah dengan Rasulullah? Apakah kita yakin kita diakui sebagai umat Rasul? Apakah kita yakin apa yang kita lakukan diterima oleh Allah?
Apakah kita yakin bahwa Rasulullah akan menghampiri kita nanti di yaumil akhir, merangkul kita? Rasulullah mengatakan ummati, ummati. Atau nanti di yaumil akhir hanya sesosok manusia yang kebingungan, aku ini umat siapa? Salatku tidak untuk mencari ridha Allah. Aku ini umat siapa? Ternyata pahala apa yang aku kerjakan hanya untuk ria di hadapan manusia. Aku ini umat siapa? Sementara Rasulullah Muhammad pun tidak mengakui sebagai umat. Jangan pernah kita merasakan itu nanti di yaumil akhir. Bersihkan hati kita dengan kesombongan yang ada di dalam diri kita ini. Dengan menghujat rekan kita, menghujat teman kita, mereka tidak pernah ibadah dengan kita, berarti itu sudah ada kesombongan ria di dalam diri kita. Dan bukankah kemusyrikan terbesar adalah manakala ada di dalam hati dan pikiran kita sedikit kesombongan, seolah-olah inilah aku, dengan berbagai macam ibadahnya untuk mencari ridha Allah, padahal itu hanya di lisan saja, tetapi itu tidak terpatri di dalam hati kita. Apakah kita pernah menatap anak-anak kita, apa yang mereka harapkan dari sosok ibu seperti kita? Apakah kita sudah yakin ketika kita nanti meninggal, anak-anaklah yang memandikan kita, Bu? Apakah kita yakin bahwa ketika kita terpujur kaku, anak-anak yang menggotong kita untuk masuk disolatkan ke masjid? Apakah kita yakin ketika jasad kita sudah masuk ke liang kubur, di dalam sholatnya mereka mendoakan kita, memohonkan ampunan kepada Allah, ya Allah ampuni ibu dan bapakku? Atau bahkan mereka pun tidak pernah sholat karena kita tidak pernah mengajak mereka sholat di saat kita tengah malam duduk bersimpuh dan bersujud kepada Allah, tapi kita biarkan anak-anak kita terlelap begitu saja. Apakah kita yakin, Bu? Apa yang kita harapkan dari kehidupan ini? Toh jasad ini pun akan mati, toh jasad ini pun akan membusuk nanti. Dan suatu saat ketika kita masuk ke liang kubur, tidak ada yang kita banggakan. Kecantikan kita tidak ada apa-apa, kepintaran kita pun tidak ada apa-apa, harta apalagi. 5 langkah kita menuju Allah di dalam alam kubur, harta pun sudah kita tinggalkan. Hanya sehelai kain kafan yang secara dihitung itu tidak seberapa, tidak sampai jutaan, bahkan hanya beberapa ratus ribu, itu pakaian terindah kita menuju Allah. Sementara saat ini baju itu berjajar-jajar dengan bentuk kebanggaan bahwa seolah-olah kita akan hidup selamanya. Sementara umur saat ini kita pun tidak tahu. Umur kita tidak tahu, usia kita tidak tahu. Semoga Allah memberikan kesempatan kita untuk menghapus dosa-dosa kita. Semoga Allah tidak menghisab kita di yaumil akhir, tapi Allah memberikan kita kesempatan untuk taubat dan meminta maaf atas segala kesalahan dan hilaf kita. Biarkan Allah menghapus, membersihkan dan mencuci segala noda dan hilaf kita di dunia ini, tetapi kita nanti di yaumil akhir sudah dengan penuh kebersihan hati dan fikir serta jasad kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingin kita bertemu dengan Rasulullah, sosok yang setiap saat kita panggil, sosok yang setiap saat kita berselawat kepadanya, Bu. Tapi apakah Rasulullah juga merindukan kita, Bu? Apakah Rasulullah juga menunggu kehadiran kita untuk bertemu dalam pertemuannya, Bu? Sementara kita dengan pede kita merasa jadi umat Rasul. Semoga Allah berikan kesempatan itu untuk memperbaiki diri. Diawali dengan kita bersujud kepada suami kita untuk meminta maaf. Minta maaf kepada suami kita, minta maaf kepada anak-anak kita. Dan mudah-mudahan ketika kita sudah dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah mematikan kita dalam kondisi husnul khotimah, diiringi dengan ridhonya suami kita, diiringi dengan doa anak-anak kita, dan semoga jasad kita tidak dimandikan oleh orang lain, tapi jasad kita dimandikan oleh suami dan anak-anak kita tercinta. Dan semoga apa yang kita lakukan saat ini juga menjadi membekas di dalam dirinya. Suami kita bangga dengan kita, anak-anak kita bangga dengan ibunya. Nauzubillah min dzalik. Bukan sebaliknya.
Malah kita meninggal, suami dan anak-anak kita bergembira hanya karena kita senantiasa membuat kericuhan, membuat kekacauan di dalam rumah kita. Nauzubillah min dzalik. Yang memiliki ibu dan bapak, segerakan untuk bersujud kepada mereka. Karena betapa rindunya kita ingin bertemu dengan ibu dan bapak yang saat ini mungkin sudah tidak bisa kita lihat lagi. Kita hanya melihat batu nisan, dan itu pun kita hanya hadir di saat-saat tertentu, Idul Adha dan Idul Fitri saja. Walaupun setiap saat kita mendoakan ibu dan bapak kita yang sudah meninggal. Tapi bukankah ada kerinduan yang luar biasa ketika kita sedang ada masalah pun kita teringat dengan ibu kita. Ya Allah, seandainya ibuku masih ada, ya Allah, seandainya ayahku masih ada, ya Allah, mungkin kita bisa bercurah hati kepada mereka. Tapi luapkan kerinduan itu dalam bentuk doa yang kita panjatkan di saat apapun kita mendoakan mereka. Rabbi ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampuni ibu dan bapakku, sayangi mereka sebagaimana mereka menyayangi kita sejak kecil. Mari Bu, kita sama-sama awali di setiap hari kita dengan istighfar. Mudah-mudahan dengan banyak membaca istighfar, Allah mengampuni dosa-dosa kita. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa menjadi makhluk yang sadar, Allah memaafkan segala hilang kita. Mudah-mudahan Allah meridhoi kehidupan kita, insya Allah. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamd min bagil rijal wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma yassir umurana wa shrah sudurana wa nawwir qulubana wahtim bis solihati a'malana. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Fi barakatil al-Fatihah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan pertemuan ini adalah pertemuan yang membawa berkah untuk kita semua, dan mudah-mudahan perpisahan ini perpisahan yang membawa hikmah untuk kita semua. Karena setiap perjalanan kehidupan, ingat Bu, kita makhluk yang diberikan akal oleh pikiran yang bisa membedakan hak dan batil, dan mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang berpikir. Mohon maaf atas segala salah dan hilang. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.